Aku tanya abang Saya dulu. mualaf. Saya Mualaf. mualaf, Kak. Saya baca Dari gereja Bible, mana Kak. orang abang dulu? Dari gereja mana dulu orang tua abang? Saya HKBP dan Pentakosta. Oh, pantasan. Iya, memang betul. Betul kali abang bilang. Kalau dari HKBP memang banyak kali masuk Muslim ku tengok. Dan itu dia karena pengajaran di HKBP kalau kulihat ya bang ya karena dari keluargaku memang HKBP ya bang ya. Ya memang kurang pengajarannya memang. Makanya kurang diajarinya anaknya secara kekristenan ini. Makanya jadi kalau dia udah mualaf itu dia pelajarilah semua Muslim itu akhirnya dia jadi pemberontak kepada Kristen. Kayak gitulah orang-orang yang mualaf Sedikit ini Bang bang. Baruk. Suka kali Bang Baruk menyerang. sedikit coba. Berarti HKBP sesat Bu ya, Bu? Bukan sesat, bukan Karena sesat. kurang Bang. pengajaran. Dia tidak sesat, dia diajarkan tapi tidak detail. Ya berarti sesat kalau seperti itu pengajaran. Sinta, bisa nggak kita lihat airnya nih? Kan Sinta udah ini nih. Boleh. Yuk kita lihat airnya yuk. Yang air yang udah jadi yuk. Yang tadinya nih. Ke atas juga boleh, silahkan kalau Ayo, kalian ayo, tahu. ayo. Udah lu aja. Ngomong apa? Masalah air itu bersihkan ya. Makasih udah membantu. Ada. Tuh. Oh, alhamdulillah. Ini selang buat ngambil wudhunya, jadi nggak usah kayak dulu kan pakai gayung tuang-tuang, langsung pakai selang ngocor. Oke. Nah, bisa menyalurkan sumber air buat Ya. jadi sekarang udah bisa wudhu di rumah lah ya. Udah bisa wudhu di nggak rumah. perlu keluar uang lagi. Hah? dulu wudhunya di mana? Dulu wudhunya di sini juga. Tapi airnya nggak keluar, gimana? Airnya Beli. ada, cuman saya beli air pikulan yang sehari itu 30.000. Oh, harus beli air. Jadi airnya harus dipindahin ke bak gede, kita ngambil pakai gayung karena kan Islam itu memudahkan. Jadi jangan dianggap sulit, jadi pakai gayung kiri kanan gitu. Oh, gitu. Berarti sekarang udah aman ya? Aman, alhamdulillah aman. Oke, Sinta. Ini kan dapat dari orang baik nih. Yang akhirnya bisa ngebantu Sinta dari agak mundur Sinta. Yang akhirnya agak munduran. Yang akhirnya Sinta bisa di rumah Sinta akhirnya bisa ada lagi nih mata air yang mengalir. Ada nggak yang mau Sinta ucapin buat orang baik yang telah bantu Sinta? Ucapin yang saya cuma bisa ngucapin terima kasih banyak atas semua bantuannya buat para donatur, dermawan, karena kalian semua, kebaikan kalian semua, akhirnya saya bisa punya air lagi di rumah. Semoga amal kebaikannya dibalas sama Allah berlipat ganda. Saya cuma bisa bilang terima kasih seperti itu aja. Amin ya Allah rabbal alamin. Nikmat Tuhan dan mengundang Roh Kudus ada di dalam diri kita supaya kita bisa menerjemahkan, supaya kita Di bisa mana Yesus mengatakan seperti itu? ya, Di mana? memang ada di dalam Alkitab ini abang jangan Ada itu saja, mana memang ada dalam semua Alkitab, ada di dalam Alkitab, Bang. Tapi nggak ada, kadang-kadang nggak ada. Bang, saya tidak berbicara di luar Nggak ada. Alkitab. Saya tidak Kalau memang berbicara ada, di luar buktikan Alkitab. dong. Di mana tertulis? Yesus memerintahkan kepada kalian kalau kalian baca Bible itu undang Roh Kudus. Di mana? Yesus sendiri nggak kenal Bible, Kak. Nggak pernah Yesus baca Bible. Bahkan wanita yang melahirkan Yesus itu nggak kenal Bible juga, nggak pernah baca Bible. Bahkan ke-12 murid-murid Yesus itu pun nggak kenal Bible, nggak kenal di Bible itu. Ya ngapain juga Yesus baca Bible, Bang? Orang itu semua firman dari Dia. Ngapain dia baca? Di Coba? mana tertulis kalau itu firman dari Dia? Memang firman dari Dia, Bang. Oke, Abang buka jangan data tanya kakak ini ya. mana-mananya, Ingat. Bang. Ini data kebuka sama kakak ya. 2 Korintus 11 nomor 17. Kalau ini kakak bantah juga udahlah, bantah lebih belum itu kak. 2 Korintus 11 nomor 17. Kakak bilang dari firman Tuhan kan? 2 Korintus Baca, Kak, 11 Nomor 17, baca ini. Ini kutunjukkan sama kakak ini, baca anak silakan. nomor 17. Apa Ya, yang baca ini, aku Kak. katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Bukan firman Tuhan.
jangan ngambil ayat firman Tuhan seponggol-seponggol, Bang. Sepotong-sepotong. Jangan. Ya, karena dibilang kalau Baca satu perikop. Baca satu perikop. Nanti tunjukkan satu perikop. Kakak baca pun dari Kejadian sampai Wahyu, kalimat yang tertuliskan bukan firman Tuhan itu nggak akan hilang kalimat itu. Kak. betul, betul. Tapi kan ada ayat-ayat pendukung, Bang. Jangan nanti Abang baca kutuk. Oke, sekarang gini, sebutkan satu ayat dalam Bible dari catatan-catatan Paulus di mana Paulus mengatakan apa yang dia tulis ini merupakan dari firman Tuhan. Silakan, di mana tertulis? Bang, nanti aku saya udah bilang bahwa aku tuh nggak hafal ayat, Bang. Itu keras hatinya kakak. Kakak nggak hafal Bible, tapi ketika kita tunjukkan Bible kakak yang mengatakan bahwasanya apa yang ditulis Paulus saja bukan bagian dari firman Tuhan, kakak bantah. Harus gimana lagi ngomong sama kakak? Kakak bantah. Aku yang paham Bible meskipun nggak sebanyak itu pemahaman Bibleku. Ku tunjukkan kakak data di Bible kakak bantah. Jadi saat ini kakak bukan sedang berbantah-bantahan sama aku, tapi kakak berbantah-bantahan sama Biblemu. Biblemu yang kau bantah kak, bukan aku. Firman Tidak ada catatan-catatan dari Paulus mengatakan dia menyampaikan dari firman Tuhan. Bahkan Matius, Markus, Lukas tidak pernah mengatakan dia mendapat wahyu dari Tuhan. Ini ya, aku salah kasih ayat firman sama Abang. Pesantren. MTS. Pesantren. Halo Bang Detol. Ketemu lagi kita di sini deh, Bang. Yaudah silakan cari ayat-ayatnya kak ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus itu adalah yang tidak bisa dipisahkan dengan Allah itu sendiri, dan itu kebenaran, Bang. Kontradiksi tafsiranmu kak sama ayat yang tertulis kak, kontradiksi. Di dalam Yohanes 1 nomor 14 itu dikatakan firman itu telah menjadi manusia atau firman itu menjadi Yesus. Ya, firman itu menjadi manusia, yaitu adalah Yesus. Manusia. Oke, firman itu telah menjadi manusia tertulisnya ya, bukan menjadi Yesus kan? Sebentar Bang, saya bacakan sama Abang. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Terus. Iya itu. Terus. Oke, pada mulanya adalah firman. Firman ini kakak tahu nggak apa? Iya, perkataan Allah. Oke, perkataan Allah. Pada mulanya adalah perkataan Allah. Ya. Ketika yang berawal adalah perkataan Allah, ya perkataan Tuhan, Tuhannya di mana? Mana yang duluan ada, Kak? Mana yang duluan ada di atas bumi? Perkataanmu atau dirimu? Sama dengan Abang loh. Abang dan diri Abang sendiri dan perkataan Abang. Emang Abang bisa dipisahkan dengan perkataan Abang? Mana yang duluan ada di atas bumi ini? Kelahiranmu atau perkataanmu? Saya nggak paham loh maksud Abang. Maksudnya Abang apa? Firman itu kan Kak, firman itu adalah perkataan. Ya. Perkataan siapa ini? Perkataan Tuhan. Ya. Yohanes 1 nomor 1 dikatakan, pada mulanya adalah perkataan Tuhan. Ya. Ya kan, firman, Ya. perkataan Tuhan. Nah, ketika pada mulanya adalah perkataan Tuhan, Tuhannya di mana ketika itu? Ya Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Aduh, ya sama Kak. Allah ya Tuhan, Tuhan ya Allah. Yang ku bahas ini perkataan. Ketika pada mulanya yang ada adalah perkataan Tuhan itu di mana ketika itu? Kan pada mulanya perkataan yang ada. Ya di dirinya. Ya kan? Contoh ini. Bersatu Contoh ini dengan aku mendengar dirinya, di perkataan kakak. Aku mendengar di perkataan kakak. Kakak kan di rumah kakak atau di mana tempat kakak sekarang kan, bukan di sini kan? Ya. Karena yang sampai kepadaku saat ini adalah perkataan kakak. Ya. Iya kan? Ya. Nah, ketika pada mulanya adalah perkataan Tuhan, Tuhan itu di mana dia? Bersatu dengan dirinya sendiri. Dengan Allah itu sendiri.
Ya Allah kan Tuhan, Tuhan ya Allah. Cemana sih kakak ini? Kalimatnya kasih nggak? Pada mulanya adalah firman. Atau pada mulanya adalah perkataan Tuhan. Ketika pada mulanya adalah perkataan Tuhan, Tuhannya di mana ketika itu? Sudah ada nggak Tuhannya? Tuhan udah ada. Tapi pada mulanya perkataannya, cuman berarti Tuhannya belum ada. Bang, Bang, Perkataannya dulu yang ada, kan dikatakan pada mulanya adalah perkataan. Perkataan Tuhan Anda dulu yang ada sebelum Tuhan Anda ada. Jadi perkataan Tuhan Anda lah yang menjadikan dan menghadirkan Tuhan Anda. Yang jadi masalahnya, pertanyaan yang jadi masalahnya ini, bagaimana bisa perkataan yang duluan ada daripada yang memiliki perkataan? Seharusnya yang duluan ada adalah yang memiliki perkataan. Baru setelah itu adalah yang baru setelah itu adalah perkataan. Pada mulanya adalah perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Lah, ya. nusul dia Tuhannya nusul. Bang, sama dengan misalnya abang berkata-kata nih, abang nih berkata-kata. Abang dengerin ya, jangan melawan dulu, jangan keras hati, jangan keras kepala ya bang. Nah, abang nih, misalnya abang nih berkata-kata nih. Nah, bukan berarti abang tuh terpisah dari dirimu sendiri kan? Iya kan? Kalau abang berkata nih, ya abang bisa mengeluarkan suara, tapi bukan berarti abang itu dua, tapi abang tuh bersatu kan dengan suara abang itu sendiri. Analogi udah pas aku kasih. Kakak ini berbicara tadi kan, iya kan? Perkataan kakak kan di sini kami dengar. Ya. Tapi kalau aku tanya kakak di mana? Beda. Kakak bisa jawab kan kakak di mana? Beda dengan beda versi bang, beda versi. Walaupun aku berkata-kata, abang bisa mendengar di tempat abang itu kan beda versi bang. Beda loh bang. Nah sekarang aku berkata-kata, abang dengar suaraku di sana di sound ya. Enggak, beda versinya kenapa? Kenapa beda versi? Jelaskan dong. Kenapa beda versi? Abang hanya mendengar suaraku di sana kan. Nah seperti itulah. Jadi kalau misalnya Allah itu berkata-kata melalui Alkitab, nah abang harus dengerin. Nah ya, karena kemanapun suara Allah itu ada. Ini kan suara Allah kakak aku itu dengar, sendiri diam di tempat. Ini perkataan kakak aku dengar. Kakaknya di mana? Aku di rumahku, ya. Di rumah Ya. kakak, oke. Ketika pada mulanya adalah perkataan Tuhan, Tuhannya di mana? Bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jawabnya senang. Bersama-sama dengan Allah. Dia tanya Tuhan di mana ya? Ya tidak. Bersama-sama dengan Tuhan. Kan dalam Yohanes 1:1 itu kan dikatakan firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu adalah Tuhan, kan gitu kan Kak? Ya. Nah, ketika pada mulanya adalah firman, perkataan Tuhan, Tuhannya di mana? Bang, jadi anakku yang emosi gara-gara bang ini. Weh. Satu hal lagi mengejutkan nih, lebih mengejutkan lagi satu hal Kak. Aku kasih tahu sama kakak, makanya kalian teman-teman Kristen pakai akalnya. Ketika Yohanes menuliskan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman adalah Tuhan. Yohanes di mana? Yohanes itu kan belum Yohanes di mana ketika itu? Yohanes belum ada loh bang. Yohanes belum ada kan? Yohanes belum ada kan? Jadi dari mana Yohanes dapat tulisan itu? Oh, Yohanes Dari mana Yohanes mendapat sama Allah? menulis itu? Yohanes dikasih Di mana tertulis Yohanes mendapatkan nikmat dari Tuhan? Yohanes itu ada Di mana tertulis Yohanes menyatakan dirinya mendapat nikmat dari Tuhan? Yohanes murid Yesus. Di mana tertulis? Yohanes itu murid Yesus bang. Jadi abang itu Kakak tahu nggak? Kakak tahu nggak kalau Yohanes itu buta huruf, nggak bisa nulis? tapi dia bisa mendengar dan dapat hikmat dari Tuhan, dapat anugerah. Iya, ketika dia mendengar, oke, dia bisa mendengar. Ketika dia mendengar, terus dia mau menuliskan dalam sebuah buku atau dalam wadah apapun dia menuliskan, maka dia harus bisa menulis kan?
Bang, belum tentu dia menulis, bisa aja dia itu dengan hikmat Tuhan lalu disuruh dituliskan bahwa inilah yang terjadi. Bisa Oke, aja. berarti yang menulis kitab Yohanes bukan Yohanes. Ya, dia dari kesaksian Yohanes, istilahnya dari kesaksian dia. Nah, Bang, Berarti yang kita menulis ini kitab bukan Yohanes orang bukan zaman Yohanes. dulu loh, Bang. Kita orang zaman sekarang loh, Bang. Kita kan nggak tahu, nggak bisa melihat bahwa Yohanes itu kan menulis atau gimana. Yang ianya dia kesaksian Yohanes itu pasti akan itu dicatat. logika kakak main di situ. Kita tidak bisa melihat Yohanes menulis atau tidak. Ketika Yohanes menuliskan, pada mulanya adalah firman-firman bersama-sama dengan Tuhan saja. Yohanes tidak ada di situ, maka Yohanes dapat informasi dari mana? Dengan mudahnya kalian Dan mengambil. hikmat Tuhan, Yohanes mendapat ilham. Yohanes dapat ilham. Mudah kalian. anugerah Tuhan ya, itu anugerah, Bang. Jadi abang Enak itu saja. Di mana dikatakan? Di mana dikatakan Yohanes dapat anugerah dari Tuhan? Di mana, Kak? ya hikmat Tuhan. Abang tahu hikmat nggak sih? Di mana tertulis Yohanes mendapatkan hikmat Tuhan? Di mana, Kak? Ya karena abang bilang dia nggak mendengar, ya dia pakai hikmat Tuhan lah. Memang dia Iya, dari di Roh Kudus lah, mana? Bang. Dia Roh. Di mana tertulis? Bang. Di mana tertulis Yohanes mendapatkan hikmat Tuhan? Di mana? Bang, aku bilang sekarang sama abang ini terakhir kali ya, Bang ya. Aku tuh nggak hafal ayat Alkitab, tapi saya tahu ayat Alkitab, Nggak Bang. ada di ayat. Kakak pembohong, bukan tahu Aku pernah pembohong. berbohong. Dari kecil saya udah jadi Sesuatu yang tidak tertulis Kristen. dalam Bibelmu kau katakan, Kak. Bang, Sesuatu yang tidak tertulis dalam Bibelmu kamu ngotot mengatakan ada. Sementara aku yang sudah pernah membaca, kutunjukkan ayat-ayat Bibelmu yang menangkis kebohonganmu. Bibelmu pun kau tolak, kakakku. Kau tolak. Bang, sebenarnya abang ini dari mualaf kah atau dari keluarganya udah muslim, Bang? Aku tanya abang dulu. Saya mualaf. Saya Mualaf. mualaf, Kak. Saya baca Dari gereja Bible, mana Kak. orang abang dulu? Dari gereja mana dulu orang tua abang? Saya HKBP dan Pentakosta. Oh, pantasan. Iya, memang betul. Betul kali abang bilang. Kalau dari HKBP memang banyak kali masuk muslim ku tengok. Dan itu dia karena pengajaran di HKBP kalau kulihat ya Bang ya, karena dari keluargaku memang HKBP ya Bang ya. Ya memang kurang pengajarannya memang. Makanya kurang diajarinya anaknya secara kekristenan ini. Makanya jadi kalau dia udah mualaf itu dia pelajarilah semua muslim itu, akhirnya dia jadi pemberontak kepada Kristen. Kayak gitulah orang-orang yang mualaf Sedikit ini. Bang Baruk. Suka kali Bang Baruk menyerang. sedikit coba. Berarti HKBP sesat Bu ya, Bu? Bukan sesat, bukan Karena sesat. kurang Bang. pengajaran. Dia tidak sesat, dia diajarkan tapi tidak detail. Ya berarti sesat kalau seperti itu. Pengajarannya Bukan, kurang. Dia nggak sesat. Kurang Bang. berarti ya pengajarannya. Iya, kurang Dengarkan ya pengajarannya. orang-orang HKBP, dengarkan si ibu ini yang mengatakan bukan kami sebagai umat muslim ya. Dia mengatakan HKBP itu kurang ya. Bukan, Kurang karena yang kulihat HKBP itu Bang, termasuk pengajarannya. di keluarga saya pun. Iya, sebentar Bu, saya mau ngambil kesimpulan. Ternyata HKBP itu memang tidak sesat, tetapi pengajarannya itu kurang. Kalau Lah. pengajarannya itu kurang, ya berarti mendingan pindah aja ke kalau gereja Ibu di mana Bu? Bang Dewa lanjut dulu, Bang Dewa ya. Lanjut dulu Ya. ya. Saya bukan di HKBP lagi, tapi saya masih sering juga ke HKBP. Oh, Bang. dulu sempat di HKBP dulu. Ya, saya dari kecil di HKBP, makanya saya tahu karena termasuk Abang Faruk ini. Model orang kayak Oh. gitu. Kalau dia tahu pemahaman Alkitab yang kuat, pengajaran dari Alkitab yang kuat Jangan secara kemana-mana Bu, Justru karena itulah dia aku pengajarannya kasih itu contoh. kuat, dia itu mualaf Bu, karena pengajarannya kuat. Karena Bang Faruk ini membaca Bible itu menggunakan yang namanya akal, bukan menggunakan doktrin. Nah Tapi berarti sebenarnya, iya. ada baiknya berdasarkan dari apa yang Ibu katakan itu. Mendingan orang-orang HKBP mendingan pindah aja, saran saya seperti itu. Banyak, Mendingan Bang. pindah semua karena pengajarannya itu karena pengajarannya itu kurang, serba kekurangan, begitu ya. banyak HKBP. Banyak ya. Si Ibu yang mengatakan, bukan kami yang mengatakan. Baik Bu, terima kasih Rata-rata banyak ya. HKBP, rata-rata orang Batak Bang, rata-rata orang Batak Bang. Iya, saya semuanya nggak nanya dari- orang mana Bu, saya nggak nanya orang mana. Yang Karena jelas HKBP itu adalah kurang. Batak Bang. Baik, ada yang Saya HKBP nggak HKBP di loh, bawah? Nah, silakan Degol, HKBP silakan. Karena pengajarannya kurang katanya, silakan. Nggak apa-apa. Jangan jadi berdebat tentang itunya. Mau gereja apapun, kalau iman Iya, nggak apa-apa. Itu kan ada permasalahan.
Jadi itu kan kakak jangan dibola-bola kak. itu Kakak pandangan jadi personal ya. Karena dia ini kak, karena kuliah. Memang dia mau pindah agama, bukan karena HKBP, karismatik Iya, dan lain-lain. memang dia mau pindah agama. Apa yang mau dibilang? Apa kita paksa? Apa Tidak, kita salahkan tidak. gereja itu? Manusianya yang salah. Karena jangan dia salahkan. mengandalkan dirinya sendiri, tidak Tidak, mengandalkan tidak. Yesus. Ini berdasarkan dari pengakuan dia. Firman itu. Di sini Jangan. kita mau mempertanyakan Bu ya, mempertanyakan berdasarkan pengakuan Bu Prisen aja. Beliau di HKBP pengajarannya di sana kurang. Artinya itu memang tidak mumpuni ya Bu ya, Bu Prisen ya. Dan akhirnya Bu Prisen ini karena pengajarannya kurang, akhirnya dia pindah, memutuskan untuk pindah. Ya, tapi tetap saya ke HKBP tetap Bang, cuma Oh, berarti kurang juga dong. Tadi bilang Jangan kurang. Kak Frizen, jangan mau dibola untuk lembaganya. Bukan lembaganya yang salah, tetapi orangnya yang menanggapi. Iman orangnya yang mau kita bahas. maksud aku Nggak dia- ada permasalahan gereja itu. Gereja itu semua sama. Firman Begini, Tuhan, Kak. apa beda? Kita kan sama semua itu. Begini Bang Faru loh, Kak, itu kan memang karena imannya nggak kulihat teguh, orang biarin ini aja. ada marga. Karena kulihat ada orang ini ada marga kak, ya kan? Makanya Jadi marga. makanya kakak jangan mau terpancing akan itu. Jangan terpancing lembaga yang disalahkan. Diskusi aja, jelaskan Bu Jangan. Beli, jelaskan. Kenapa sampai HKBP itu bisa diklaim sebagai kurang? Kalau kurang, ya berarti Bu Prisen ini jangan salahkan HKBP-nya, kan kita sudah katakan gereja manapun itu mengajarkan hal yang sama, yaitu kasih. Kasih tidak bisa dibahas dengan pembahasan perkataan. iya tapi kurang Bu, pengajarannya dengan kurang. perbuatan. Kurang Nggak berdasarkan ada Bu Prisen. Nggak ada Jadi kita ajaran pengen yang tahu di kurang. sini Bu, kekurangannya Nggak itu ada di mana? ajaran yang Sebentar ya. kurang. Sebentar. Menurut Bu Prisen kekurangannya di mana Bu HKBP ini? Udah terkena kau kan Pak Presiden. Biasa. Sebentar. Ya, iya dia Bang hanya. Dewa ini kayaknya suka kalimat-kalimat melemahkan ya. Ya sebentar. Kita Iya, pengen tahu. makanya Kakak Presiden jangan Kita pengen tahu. Iya, dia karena kakak yang udah juga yang Bang Dewa nggak terlibat. usah ke situ. Nggak Ya usah. sebentar ya. Kita lanjut ke pembicaraan Sebentar, aja. kita di sini ingin tahu. Menurut Kita Bu Prisen, topik aja Bang Dewa. berdasarkan apa yang Bu Prisen katakan, Pak Degol kalau tidak bisa kondusif saya turunkan ya, Pak Degol ya. Oh, main turun-turun. Ya kita kan istilahnya kalau main turun. Saya mau nanya ke Bu Prisen, di mana ada satu pernyataan dari Bu Prisen mengatakan seperti itu. Makanya kami di sini pengen tahu, menurut Bu Prisen, Udah, kita kembali ke topik kekurangannya aja, itu. Bang. Oke. Begini Sebentar, Bang. Mbak Prisen saya turunkan dulu ya. Saya pengen tahu kekurangannya apa supaya paham semuanya. Baik, Bu Prisen, menurut Bu Prisen kekurangan dari HKBP dan karismatik itu apa, Bu? Dari pengajaran Bang, kalau di HKBP itu memang dia kurang, misalnya kurang persekutuannya tuh kurang lah. Kalau di Ya, apa yang kurang, Bu? Jangan di-mute, Bu. Lanjut. Bu Prisen. Bu Prisen. Oh, dia turun ya. Justru kami di sini pengen mengedukasi kepada yang di bawah gitu kan. Kenapa bisa HKBP dikatakan seperti itu? Cek. Ya. Selamat siang ya. Pagi apa siang ini? Pagi. Ya, pagi. Iya, saya kira itu mungkin suatu kesalahan yang terlontar. Jadi tidak usah kita besar-besarkan begitu. Oh enggak Pak, kita di sini besar-besarkan Pak. Karena kenapa? Karena ada satu statement, makanya kami pertanyakan. Ya mungkin itu Kalau maksudnya si ibu- dia melihat satu sisi ketika dia tidak semuanya. Nah, makanya begitu. kita pengen tahu. Tidak Makanya semuanya kita pengen begitu. tahu di sini. Ya dia mungkin Ya, melihat anggap dari tidak salah semua. satu sisi. Mungkin tergantung karena kepengurusan. Ya kan tidak selamanya begitu. Mungkin karena kepengurusannya juga malas-malas ya. Malaslah semua orang. Kan begitu. Jadi tidak selamanya begitu. Berarti kekurangan. Berarti Bapak Ketika yang mengatakan ya, mungkin Itu kembali sebentar ke Pak, sebentar. manusianya. Kita pengurusannya mungkin kurang karena yang namanya di HKBP rata-rata kemungkinannya itu malas-malas ya orangnya Pak ya. Betul Pak ya?
Bukan, Jangan maksudnya pada dibola-bola, saat dia jangan melihat dibola-bola. kondisi seperti itu yang terjadi. Nggak usah, Iya. nggak usah itu hal itu yang menjadi kebesaran. Ini yang menjadi anunya, judulnya kita itu Oten Ajaran Konyol. Maksudnya apa itu? Ya, sebentar. Ini kita lagi mengedukasi yang di bawah Nggak dulu, usah Pak itu, Irfan. lewatkan aja. Baik, Nggak usah kalau kita Bapak rembet tidak mau masalah seperti gitu. itu, saya biarkan saya dengan Bunda Nelly ya. Sebentar, Pak ya. Nah, Bunda Nelly di sini sebagai HKBP ya, Bunda ya. Bunda Nelly, betul ya? Bunda Nelly, Saya bukan HKBP. Oh, Saya bukan. HKBP. Ibu, baik, Ibu di sini siapa? Tapi saya lahir dari HKBP. Saya menikah jadi ikut suami. Oh, ikut suami. Yang tadinya dari HKBP pindah Ya. bukan HKBP lagi sekarang. Ya, Sekarang jadi kemana Bu pindahnya Bu? sama seperti HKBP juga, tapi ke kesukuannya GKPS. Ke kesukuannya. Ibu bisa beribadah di HKBP tidak Bu? Bisa. Oh bisa. Bisa di HKBP. Di situ juga bisa ya. Setahu saya Bu ya, ada satu domba kalau misalkan di HKBP, dia bisanya hanya di HKBP. Ini pernyataan dari seseorang yang mengatakan kepada kami, kalau misalkan dia di karismatik, dia hanya bisa beribadah di karismatik. Ini pun pengakuan dari seorang nabi ibu yang bernama Luga Tambunan. Jadi karismatik itu tidak bisa dimasuki oleh HKBP, dan HKBP tidak bisa dimasuki sama yang namanya karismatik. Ini pernyataan dari Kristen langsung Bu, bukan dari kami, bukan. Ya. Oke, saya tanggapin ya. Saya tanggapin Baik. nih. Nah, di dalam suatu rumah saya dan rumah Bapak pasti berbeda sistemnya, berbeda. Betul. Ya berbeda dong aturannya ya. Bapak sebagai kepala keluarganya memberikan peraturan kepada anak Bapak A, B, C, D, E, F, G. Di dalam rumah saya, suami saya punya peraturan A, B, C, D, E, F, G. Salah enggak peraturan Bapak dengan peraturan suami saya? Pasti ada yang salah Bu, antara karismatik sama HKBP. Tidak, Aturannya bukan. pasti ada yang dikurangi, ada yang ditambah. Tidak ada yang salah, Pak. Peraturan Bapak dalam rumah tangga Bapak dengan peraturan suami saya dalam rumah tangga suami saya itu pasti sama-sama benar menurut pemimpinnya. Jadi, tidak, Bu. yang salah itu adalah ketika kita mengatakan nista Tuhanmu, itu salah. Tidak ada Nista, pendekatan baik. daripada Tuhan, Kita nggak masuk ada. ke nista Tuhan ya. Yang Jangan. namanya menista Tuhan itu salah. Kita sepakat, sama-sama sepakat di sini Bu ya. Itu yang Baik. salah. Baik, ketika di dalam Yohanes 1 nomor 29, Yesus Bu, diumpamakan dengan binatang domba. Itu kira-kira salah atau tidak Bu? Yohanes 1 nomor 29, Yesus dikatakan sebagai domba. Yang namanya domba itu hewan. Kira-kira pantas tidak yang namanya Tuhan diumpamakan sama domba? Silakan Bu. Salah. Tuhan itu adalah gembala, dombanya adalah manusia. Bukan Coba Bu, ada Ibu buka. Baik, Ibu buka dulu. Saya Yohanes buka. 1 nomor 29 Bu. Yesus tidak dikatakan sebagai gembala, tetapi Yesus dikatakan sebagai domba. Silakan. Buka dulu Bu, baca dulu. Ya, saya lagi hang apa ya? Yohanes 1 nomor 29. Oke, bentar ya laptopnya. Di situ dikatakan domba atau dikatakan gembala? Bentar. Yohanes. Yohanes berapa? Yohanes 1 nomor 29. Oke, kita kalau di dalam firman Tuhan, kita tidak boleh memenggal ya. Kita tidak boleh memenggal. Semuanya harus berdasarkan kop surat dan berdasarkan apa dasarnya. Yohanes 1 kopnya adalah firman yang telah menjadi manusia. Oke ya. Di dalam Kristen, firman itu adalah Tuhan kita ya. Di dalam Kristen Yesus kita Bu, ya. jangan kemana-mana Bu. Sesuai pertanyaan saya aja. Sesuai dengan pertanyaan saya. Saya nggak mau terpancing Ibu oleh tadi mengatakan yang namanya menghujat Tuhan itu dosa, itu tidak boleh. Iya. Nah, sebagai ibu sebagai orang yang berakal Bu ya, pantas tidak Tuhan dikatakan sebagai domba? Tidak Domba itu pernah kan hewan.
Tidak pernah kami dikatakan Tuhan sebagai domba. Tuhan Makanya kami baca adalah dulu, gembala. baca dulu Yohanes 1 nomor 29. Di situ dikatakan domba atau dikatakan gembala. Silakan, dibuka dulu, dibaca dulu. Dibaca dulu. Dengar, Yohanes 1:29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Nah, anak domba. Di situ Iya, dikatakan gembala atau dikatakan anak domba, Bu? Anak domba Allah itu manusia, Bang. Sebentar. Yesus di situ dikatakan sebentar. Tadi Ibu kan mengatakan kepada kami kalau Yesus itu dikatakan sebagai gembala. Sementara di dalam Yohanes 1 nomor 29 Yesus dikatakan domba. Pertanyaan saya, di situ dikatakan domba atau gembala? Itu dulu, Bu. Oke, kalau kami domba itu adalah yang digembalakan, pengikut. Itu artinya, Bang. Bukan, Bu. Yesus di situ dikatakan sebagai apa? Sebagai domba. Anak domba. Nah, itu semua sebagai anak domba. Betul, Bu ya? Sebagai anak domba. Saya juga anak domba. Baik. Nah, kira-kira menurut Ibu, pantas tidak Tuhan yang dianggap sebagai Tuhan sama Ibu Yesus dikatakan diumpamakan dengan hewan domba? Pantas tidak, Bu? Pantas. Oh, pantas. Baik. Berarti akal Ibu sudah tidak ada. Itu satu, Bu ya. Biar penonton yang menilai, Bu. Biar penonton yang menilai. Baik, yang kedua, Bu. Yang kedua. Iya. Yang kedua, sebentar, Bu. Kita kan sepakat tadi menghujat Tuhan tidak boleh, menghina Tuhan tidak boleh. Nah, terus, Bu, Tuhan Ibu yang dibanggakan, Bu, yang dimuliakan itu, Bu, itu terpajang di tiang salib, tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana, cuma menggunakan cawat saja. Pantas tidak kira-kira, Bu? Semua kembali ke imanmu. Ketika engkau memantaskan orang, pantas semua. Ya kan? Baik, menurut Ibu pantas atau tidak? Artikan manusia itu punya perumpamaan. Bu, saya tanya ke Ibu. Bu, sebentar, Bu. Saya ingin mengajak Ibu itu untuk berpikir, Bu, ya, untuk berpikir. Ibu orang beriman, kami sama-sama orang beriman. Mari kita berpikir di sini. Tadi pernyataan Ibu mengatakan yang namanya menghujat Tuhan, menghina Tuhan itu tidak boleh. Yang pertama dikatakan anak domba, menurut Ibu itu pantas, biar penonton yang menilai ya, biar penonton yang menilai. Nah, yang kedua, Tuhan Ibu yang dibangga-banggakan, Tuhan Ibu yang dibangga-banggakan, itu ternyata dipajang di gereja, tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana, hanya menggunakan cawat saja, dijadikan sebagai bahan pelecehan seksual. Pantas tidak, Bu? Tidak ada dipajang di dalam gereja seperti itu lagi. Coba perhatikan Ibu sekarang. Ibu datang ke Bogor, saya antar nanti ke gereja, Bu. Iya, Saya antar ke gereja, foto Yesus, Bu. Bu, jangan dibilang perumpamaan. Itu Tuhan Ibu. Itu bukan Tuhan, itu bentuk. Sekarang saya tanya ke Ibu, Ibu tentu punya orang tua, Bu ya. Ibu punya orang tua Ibu sudah meninggal. Orang tua Ibu terus dipajang di ruang tamu, tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana. Kira-kira pantas tidak, Bu? Itu pemahaman mereka pantaskan. Baik, Ibu bilang pantas ya. Tapi kalau Tuhan menurut yang saya katakan di dalam rumah tangga masing-masing, di dalam iman masing-masing, yang penting satu, mengasihi, sudah titik. Iman itu aja. Baik, mengasihi. Foto, gambar. Baik, sekarang kita masuk ke mengasihi, Bu ya. Kita masuk mengasihi sekarang. Apakah ketika Yesus datang ke dunia, Yesus itu pernah mengasihi? Yesus itu membawa kedamaian atau gimana, Bu? Ya, jelas. Baik, Yesus membawa kedamaian. Coba Ibu buka Lukas 12 nomor 51. Buka. Tulisan merahnya itu ya. Lukas 12 nomor 51. Lukas 12 nomor 51. Pengajaran khusus bagi murid-muridnya. Oke. Coba Yesus baca. membawa pemisahan. Itu Kamu perikopnya. menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Nah,
berdasarkan dari Lukas 12 nomor 51, Yesus itu tidak membawa damai, Bu. Iya. Itu tulisan merah, Bu ya. Betul tidak kalau Yesus itu bukan membawa damai datang ke dunia, Bu? Berdasarkan pengakuan Yesus. Oke, aku jelaskan ya. Baik. Oke. Allah menjadikan Yesus itu sebagai manusia untuk menguji seperti pedang bermata dua. Bu, jangan kemana-mana, Bu. Bu, Ibu kalau mau khotbah di gereja. Ibu kalau mau khotbah di gereja. Coba. Kita penggal, Bang. Udah aku bilang dari awal. Kami tidak pernah memenggal-menggal firman. Kami harus mensinkronkan semuanya, bukan dengan akal, bukan. Oh, bukan dengan akal, terus dengan apa, Bu? Bukan. Baik, kalau bukan dengan akal, dengan apa? Tapi dengan imanmu. Sebentar. Kalau bukan dengan akal, Ibu memahami yang namanya dalil ini menggunakan apa? Itulah dengan imanku, Bang. Kalau dengan iman. Baik, kalau dengan iman, Bu, selesai, Bu. Ya. Kalau dengan iman, selesai, kita tidak ada yang namanya perdebatan lagi. Silakan Ibu imani dan kami pun mengimani, ya. Jadi tidak ada yang namanya perdebatan lagi. Jadi, Ibu silakan dengan iman Ibu saja, ya. Bahas agama masing-masing. Baik, siap. Makasih banyak, Bu ya. Alhamdulillah, Iwan Pilah. Ternyata memahami Bible itu tidak bisa menggunakan yang namanya akal, tetapi harus bisa memahami dengan yang namanya iman. Begitu, Bu ya? Iya. Firman kami tidak bisa dibahas dengan perkataan, tetapi dengan iman, dengan tutup mata, berdoa khusyuk, melakukan kebaikan, tidak hujat agama orang, tidak urusi agama orang, tidak urusi rumah tangga orang, tidak urusi hidup orang. Hidupmu sendiri aja, bekerja, berdoa, udah. Baik, Pak Puman. Ya, selamat pagi, Pak Puman. Ya, selamat pagi. Halo, ya. Bisa dengar nggak? Bisa, Pak. Halo? Iya. Halo? Iya, bisa dengar, Pak. Bisa ya? Bisa. Nah, sebentar Pak ya, sebelum kita masuk ke Bapak, tadi si Ibu tadi dia bisa hanya dengan menggunakan yang namanya iman. Sekarang saya tidak bisa membahas menggunakan akal, saya tidak bisa membahas menggunakan yang namanya dalil. Sekarang kita bahas menggunakan yang namanya iman. Ibu tentu punya iman di sini. Sebentar. Membahas agama kami dengan imanmu, padahal kamu tidak percaya dengan kami di sini bertanya, Bu. Baik, Bu. Sekarang kita bahas soal iman, Bu ya, soal iman. Jangan bahas iman orang, imanmu aja. Nggak sebentar, bisa Bu. Kita bertanya di sini. Ibu punya iman atau tidak, Bu? Punya iman atau tidak? Iya. Iman Ibu itu besar atau tidak, Bu? Imanku sangat kecil, tapi ku pertahankan. Baik, kalau begitu ya. Tolong Ibu buka Matius 17 nomor 20. Iman itu kecil, tapi pertahankan Tuhanmu, pertahankan firmanmu. Itu yang penting, Bang. Ya, sekarang Ibu mengaku di sini punya iman. Sebentar, Bu. Kita di sini kan mau membahas mengenai soal dalil, tetapi tidak bisa menggunakan yang namanya akal. Kita tidak bisa juga. Akhirnya terbentur dengan yang namanya iman. Nah, berarti baik kita bahas sekarang mengenai soal iman Ibu. Nah, sekarang Ibu buka Yohanes 17 nomor 20. Kita bahas iman di sini, Bu. Buka, Bu. Yohanes 17 nomor 20. Pak Puman sebentar ya. Kita ke Ibu dulu ini. Silakan Bu Nelly. Dibuka Yohanes 17 nomor 20. Kita pengen tahu di sini apakah Ibu benar punya iman atau tidak. Silakan, Bu. Silakan dibacakan sama Ibu. Kita bahas mengenai soal iman berarti di sini, Bu ya. Silakan, Bu. Dibuka, Bu. Bu. Ibu, Bu Nelly, dibuka mic-nya, Bu. Yohanes 17 ayat 20. Ya, silakan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Silakan dibuka. Yohanes 17. Nah, begini, Bu. Di dalam mohon maaf, Bu. Matius 17 nomor 20. Mohon maaf. Matius 17 nomor 20. Oke, tugas.
Ya, gas Bu, ya. Jangan sampai meledak Bu. Silakan. Jangan bahas agama orang, Bang. Aku aja nggak pernah Kalau bahas. Ibu tidak mau bahas agama, di sini diskusi lintas agama. Andai kan Ibu tidak mau bahas agama, mendingan Ibu jangan punya agama. Kalau Tidak kitab usah suci Ibu dibahas, tidak Bang. mau Agamaku dibahas, aja kubahas. mendingan Ibu jangan Agamaku punya kitab aja. suci. Sekarang Agamaku terakhir aja, ya, kitab suciku terakhir aja. dari Jangan senjata kitab Ibu suci orang. mengatakan kepada kami itu tidak bisa menggunakan akal, tidak bisa menggunakan dalil, berarti harus menggunakan yang namanya iman. Baik, kita bahas iman di sini. Silakan buka. Oke, aku baca, Bang. Ya, Matius 17 nomor 20. Karena kamu kurang percaya. Wow, karena kamu kurang percaya, OMG ya Tuhan Yesus. Oh my God. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung itu, pindahkan dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Baik. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Oke, Baik. jawab. Silakan. Ibu tadi mengatakan kepada kami kalau Ibu itu punya iman, betul Bu ya? Ya. Walaupun iman Ibu itu sedikit, tapi dipertahankan. Nah sekarang kita bahas mengenai soal iman. Di dalam Matius 17 nomor 20, apabila kamu memiliki iman walau hanya sebesar biji sawi, kamu bisa memindahkan yang namanya gunung. Silakan pindahkan gunung Bu sama Ibu. Silakan kalau misalkan bisa, karena Ibu tadi mengklaim punya iman. Silakan. Dalam sekarang memindahkan gunung itu bukan arti bulat kamu pindahkan gunung itu, tidak. Memindahkan gunung itu artinya memindahkan halangan rintangan di depanmu. Kamu punya halangan dan rintangan, dengan imanmu kami berdoa kamu bisa mengusir, memindahkan halangan rintangan itu. Itu artinya. Baik, siap Ikhwan Pilah. Silakan Ikhwan Pilah baca ya berdasarkan dari Matius 17. Sebentar Bu, sebentar. Ya, sudah saya sudah mendengar Bu ya. Saya sudah mendengar jurus ngeles Ibu seperti apa. Tadi kami di sini membahas mengenai sebentar jangan Bu. kamu artikan. Sebentar. Apa yang tertulis itu terjadi. Yang mengartikan itu Ibu yang mengartikan. Saya di sini tidak mengartikan. Karena tadi kita sepakat bahwa yang namanya agama itu jangan sampai dibahas. Yang namanya dalil itu Ibu tidak bisa yang namanya menggunakan akal, harus menggunakan yang namanya iman. Berarti diskusi kita kali ini mengenai soal iman. Yang mengartikan ayat itu adalah Ibu, bukan kami sebagai umat muslim. Nah, di dalam Matius 17 nomor 20, di situ apabila kamu memiliki iman walaupun hanya sebesar biji sawi saja, kamu bisa memindahkan yang namanya gunung. Kita masuk ke iman. Apakah Ibu bisa memindahkan gunung yang satu ke gunung yang lain? Ke gunung dari kota Bogor pindah ke kota mana, pindah ke kota yang mana aja, silakan. Kita gunakan iman di sini Bu ya. Karena akal tidak bisa, dalil tidak bisa, Ibu beralih kepada iman. Sekarang kita iman. Saya pengen tahu, berdasarkan pengakuan Ibu tadi memiliki yang namanya iman. Silakan pindahkan gunung Bu sama Ibu. Gunakan iman, ya. Gunakan iman itu. Silakan. Bisa atau tidak Bu? Kalau tidak bisa kita selesai Bu sampai di sini. Ya, saya masuk ke pengajaran yang lain. Karena ini menggunakan iman diskusinya. Tidak bisa Bu ya? Baik, kalau tidak bisa, terima kasih banyak. Biar nanti Ikhwan Pilah yang di bawah yang menilai. Ibu mengatakan apabila ada halangan, kita bisa membendung, bisa memperbaiki, bla 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 dan lain sebagainya. Tidak ada ayat itu dikatakan seperti itu Bu. Tidak ada sama sekali ya. Di situ dikatakan apabila kamu memiliki yang namanya iman, kamu bisa memindahkan gunung satu ke gunung yang lain. Jelas di situ Bu ya. Ternyata akal Ibu tidak bisa. Ibu hanya menggunakan yang namanya doktrin, dalil dalam Bible Ibu lawan sendiri. Terakhir menggunakan iman, bahkan iman Ibu saja tidak bisa sama sekali dibuktikan. Terima kasih banyak Bu, saya sudah membuktikan kekonyolan dari ajaran Oten. Baik, Pak Tiurma, selamat pagi Pak Tiurma. Pak Tiurma. Ya, terima kasih banyak ya Bunda Nelly ya diskusinya. Semoga Bunda Nelly bisa berpikir di situ. Ya, silakan Pak Pumen. Apa yang mau dibahas Pak Pumen?
Saya tadi hanya mendengar aja nih. Bagaimana? Kayaknya nggak bagus ya? Nggak kedengaran ya? Kedengar Pak, kedengar. Bebas. Bapak mau diskusi. Kedengaran? Pak Naga naik, Pak Naga. Bagus Pak Naga ini moderator. Ya silakan. Apa yang mau dibahas sama Bapak? Halo, Bapak. Iya, silakan. Apa yang mau dibahas? Saya Bapak gabung di sini. Ya. Oh, mendengar. Bapak dari Islam atau dari Kristen, Pak? Saya dari Salam. Iya. Dari Kristen, Pak ya? Ya, tentunya. Baik, siap. Apa yang mau dibahas sama Bapak? Tema apa yang dikuasai sama Bapak? Silakan. Saya Kristen KTP saya gitu. Jadi tadi saya naik itu kan, saya mau join aja sama Ibu Nelly tadi kok, gitu. Saya lihat Bapak udah turun, Kristen KTP. Berarti Betul. tidak pernah ke gereja, Pak ya? Enggak. Apa alasan Bapak tidak pernah ke gereja, Pak? Saya karena nggak suka aja. Kalau misalkan Bapak sudah tidak suka, nah ini pernyataan dari Bapak ya, bukan pernyataan dari kami ya. Ya, Iwan kan Pila, pribadi. saudara Pak. kami yang Kristen, ini pribadi Pak Puman mengatakan dia adalah seorang Kristen KTP dan dia sudah tidak ke gereja dikarenakan dia tidak suka. Apa alasan Bapak tidak suka ke gereja, Pak? Tidak Bu, itu pribadi aja. Oh, pribadi aja. Nah, bukankah Bapak ingin masuk ke surga, betul Pak? Semua juga manusia mau ke surga. Baik, kita percaya itu Pak ya. Tujuan kita hidup di dunia itu secara akal itu cuma dua Pak. Yang pertama ingin kaya dan yang kedua masuk surga. Selain itu tidak ada. Bagaimana Bapak konon katanya percaya dengan yang namanya Kristen, tetapi Bapak tidak mau yang namanya beribadah. Karena itu adalah bisa dikatakan orang Kristen mengatakan itu adalah satu kewajiban. Kenapa Bapak sampai bilang tidak suka? Artinya di sini kalau Bapak tidak suka di sini, Bapak sudah tidak percaya dengan yang namanya ajaran Kristen. Mau kita masuk ke dalam Islam, kita belajar Islam, silakan. Pak Puman, mumpung masih ada waktu, silakan Pak Puman bertanya soal Islam. Insya Allah mungkin Dewa punya jawaban. Silakan. Tolong, kalau saya Pumancu, kalau Bapak siapa namanya Pak? Saya Mahadewa, satu-satunya pria di Bogor, Rasa Sirsak. Mahadewa, ya oke, lihat dulu. Lihat dulu silakan. Bapak juga bisa, sekalipun saya KTP, Bapak juga bisa tanya saya Kristen juga nggak apa-apa. Saya juga bisa tanya Bapak mengenai Islam juga nggak apa-apa juga kan Pak? Kenapa Pak kalau misalkan toh Bapak adalah seorang Kristen KTP saya harus bertanya. Sementara Bapak sendiri mengaku Bapak tidak pernah ke gereja. Apa yang harus saya tanyakan ke Bapak? Sementara tadi Bapak mengatakan saya tidak suka masuk ke gereja. Untuk apa saya pertanyakan lagi Pak? Artinya di sini Bapak bisa dikatakan sedang belajar membandingkan agama. Kalau menurut kesimpulan dari saya, silakan mungkin Bapak pengen bertanya soal Islam, silakan tanyakan kepada kami. Saya tahu Islam sedikit, Kristen pun sedikit saya tahu. Kalau Bapak tanya sama saya, ya saya jawab sebatas apa yang saya tahu, kurang lebih demikian Pak. Monggo. Bapak mau ditanya soal Kristen. Terserah saja. Bang Faruk? Bang Faruk? Bang Nega, Bang Dewa. Ya, dia katanya mau ditanya soal Kristen, sementara dia tidak suka dengan gereja. Kristennya pun Kristen KTP. Silakan Bang Faruk aja yang hadapin. Silakan. Ya pertanyaan sederhana kalau gitu Bang Dewa. Jadi apa alasan Bapak Fuman sampai detik ini masih Kristen? Silakan Pak. Karena saya percaya ada yang menebusku gitu. Ada sang penebus kami, kurang lebih demikian. Monggo. Siapa penebus Bapak? Siapa penebus Bapak? Bapak sudah tahu. Tidak perlu saya jelaskan. Bapak sendiri sudah tahu Pak. Enggak. Jangan berdasarkan pengetahuan saya Pak. Menurut pengetahuan Bapak, yang jadi penebus Bapak itu siapa? Kalau Islam sama Kristen diskusi begini, kalau saya bilang sama penebus, Bapak udah tahu bahwa kami itu pengikut Yesus Kristus gitu ya. Oke, di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai penebus untuk umat Kristen atau orang-orang yang mentuhankannya? Di mana Yesus pernah berkata begitu, Pak?
nggak perlu, enggak tunggu dulu. Kenapa Yesus datang ke bumi itu dulu Pak, baru ke sana Pak? Kenapa Yesus datang? Kenapa? Untuk apa Yesus datang ke bumi? Gitu, sama saja pertanyaannya. Untuk apa Isa Al-Masih datang ke bumi? Isa Al-Masih datang ke atas bumi sebagai nabi. Ya, dalilnya jelas di dalam surah As-Saff ayat 6, surat Maryam ayat 30 sampai 34. Dia menyampaikan risalah tentang ketuhanan yang Isa. Ya, dia melaksanakan sholat juga menunaikan zakat. Kalau Yesus untuk apa datang ke bumi, Pak? Jadi sepakat Anda kalau Isa Al-Masih itu adalah Yesus ya? Tunggu dulu, dalam hal apa? Karena di dalam Bible itu ada beberapa sosok Yesus. Yesus anak Maria, Yesus yang mendatangi Yohanes di Pulau Patmos, Yesus yang mendatangi Paulus, Yesus yang mati di kayu salib. Ada 4 sosok Pak, Yesus yang mana? Pada intinya, pada hakikatnya umat Islam mengakui Isa Al-Masih itu adalah Yesus. Sekalipun di umat Islam sendiri, sekalipun kalau Bapak gimana? Sendiri, kalau kalian mengatakan Isa Al-Masih Yesus, ya terserah kalian gitu Pak. Saya nggak perlu. Bagi iman Bapak, Yesus itu siapa loh Pak? Utusan atau Tuhan? Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Di mana Yesus menyatakan dia adalah Allah itu sendiri Pak? Dia sudah dinubuatkan akan datang ke bumi. Allah itu bersama-sama dengan manusia. Iya, di mana tertulis Pak nubuat itu Pak? Bahwasanya Tuhan itu akan turun ke dunia lalu mati di kayu salib untuk nebus dosa umat Kristen. Di mana Pak? Sama aja sekarang saya tanya sama Anda sekarang, Isa Al-Masih itu datang ke bumi untuk apa? Sih, Pak? Saya nyesel nanya Bapak loh, Bapak yang suruh saya tanya. Tapi satu pun pertanyaanku nggak dapat jawaban dari kau loh Pak. Kalau nggak Bapak yang minta untuk ditanya, saya nggak akan tanya Bapak sebenarnya Pak. Ya. Tapi ketika saya tanya, saya tidak dapat jawaban. Malah Bapak lontarkan, malah Bapak berikan saya lagi jawaban kembali. Makanya tadi dari awal saya nyimak, saya nggak mau tanya Bapak sebenarnya. Karena model Bapak itu model iman, bukan pengetahuan. Iya, iman. Modal yang minta ditanya iman. Siapa? Kan Bapak yang minta ditanya kan Pak? Iya sama aja. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, saya nggak jawab. Kan saya ya sudah, kalau memang nggak bisa jawab, Bapak bilang saya nggak bisa jawab. Jangan pertanyaan Bapak timpal dengan pertanyaan gitu loh. Makanya saya bilang, teman-temanku yang dari Muslim itu menyatakan kalau Isa Al-Masih itu adalah Yesus gitu. Itu yang saya tahu gitu ya. Makanya kalau dalam hal mana dulu Yesus yang kisah mana? Apakah Yesus dengan kisah anak Maria? Apakah Yesus dengan kisah menemui Paulus? Apakah dengan kisah Yesus yang menemui Yohanes di Pulau Patmos? Apakah Yesus yang mati tergantung di kayu salib? Kisah Yesus yang mana? Yang sama dengan Isa ibnu Maryam. Yesus anaknya Maryam. Yesus anak Maria. Iya. Oke, berdasarkan Matius 1, ya dikatakan Maria itu hamil sebelum dia berkeluarga. Maria itu hamil tidak memiliki suami, sementara dia hidup di tengah-tengah Yahudi dan berpegang pada hukum Yahudi, ya hukum Torah. Di mana di situ ketika wanita hamil tanpa seorang suami harus dirajam. Sebelum membuktikan kisah Yesus itu ada, coba Bapak jelaskan kepada kami berdasar Bible, bagaimana Maria yang hamil tanpa seorang suami bebas dari hukum rajam Yahudi. Artinya Bapak sudah baca itu Matius ya? Itu Alkitab itu bahasa Indonesia Pak? Sudah. Jadi, coba jelaskan Pak berdasarkan Bible. Dengar, saya tidak perlu jelaskan sama Anda karena Alkitab itu bahasa Indonesia Pak. Oke? Bahasa Indonesia. Makanya tadi waktu teman saya tadi cari yang lain aja, cari yang lain aja, cari yang lain. Tidak apa-apa juga. Pak, terima kasih banyak Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, atas aku mau madu 2 ya. Ya. Kaos nggak kaos, Bunda? Kaos nanti, madu aja 2. Madu. Bang baru ini nggak jelas, nggak disunat. Host diturunkan, host Pumen host diturunkan. Gua turun sendiri. Ya turun sendiri Pak, jangan lupa pakai sendal Pak. Ya. Kau diusir. Jangan lupa pakai sandal juga loh. Udah makan belum? Ya, jangan lupa pakai kolor Pak, ganti kolor.
Makasih banyak Pak ya atas ininya, atas diskusinya. Iya, Dikira pintar, jangan sombong nggak taunya. kalau ngomong itu jangan sombong. Wajar sombong sesama orang sombong Pak, kepada orang yang sombong. Wajar. Gimana Bang Faruk? Kirim ke Malang ya. Siap. Ya. Tapi nomor itunya hilang loh, nomor rekeningnya. Nanti aku kirim balik, Bang Kak. Naga. Nanti aku kirim balik. Bang Naga sombong ih. Ya, oke, Bang Caca, selamat bergabung Bang Caca Situmorang. Caca. Bang Faruk, saya mau pesan madu 1 ya. Siap Kak Nona, Masya Allah. Bang Caca. Halo, selamat pagi. Ya, pagi, Bang. Ini Rom tujuannya apa, Bang? Ini room lintas agama, Bang. Lintas agama. Lintas iman, Bang. Iya, lintas iman. Kalau lintas imam itu yang akan mempertemukan Islam sama Kristen gitu? Iya, diskusi antara Islam dengan Kristen. Diskusi. Tapi dari tadi saya dengar sepertinya orang Bapak lebih paham tentang Alkitab Kristen ya? Ya kalau itu pemahaman Bapak, nggak bisa saya tolak juga Pak. Makasih banyak kalau gitu penilaian Bapak. Iya, tapi kayak gini loh Bang, ya kan? Kita sama-sama manusia hidup. Jadi kalau menurut Bapak, agama Bapak yang bagus, yang baik, udah jalankan aja sebaik mungkin gitu loh. Ya Bapak jangan naik lah ke room lintas iman kalau Bapak ngomongnya kayak gitu. Kalau nggak punya kemampuan jangan naik Pak ya. Jangan naik kalau nggak punya kemampuan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dengar dari jauh kayak ada lampu madu, semangat kali kirim nomor rek.